Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, perkenalkan kami dari Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kebetulan kami dari kelas M01 PBSI di sini ingin mewawancara Ibu terkait dengan keprofesionalan seorang guru di mata kuliah kami profesi pendidikan. Jadi perkenalkan, saya Ibu Nurmala, di samping kiri saya Enggi Oktaviani, di samping Enggi Raja Reza, Angelika, dan terakhir Rio Saputra. Jadi sebelumnya boleh perkenalkan nama Ibu terlebih dahulu. Perkenalkan nama Ibu Sazani Agara. Ibu di sini sebagai guru PKN. Baik, langsung saja ya Bu. Kalau ketika kita membicarakan tentang keprofesionalan seorang guru, apa yang Ibu pikirkan terkait hal itu, Bu? Kalau Ibu mikirkan kalau dari profesional seorang guru itu tanggung jawab ya, gitu. Tanggung jawab atas pekerjaannya. Baik Bu, izin bertanya juga. Menurut Ibu seberapa pentingkah profesional seorang guru itu? Penting. Karena kalau ada guru yang tidak profesional, otomatis kan nanti ada suatu hal yang tidak berjalan dengan baik jadinya kan. Apalagi dia seorang guru, dia sebagai contoh yang baik. Gitu. Jadi yang pertama yang paling penting dia profesional dulu sama pekerjaannya. Nah dari situ bisa menjadi contoh yang baik untuk anak muridnya. Gitu. Karena itu tanggung jawab besar, dia seorang guru. Menurut Ibu, mengapa sikap keprofesionalan itu diperlukan dalam mengajar? Perlu ya, karena ibaratnya gini, anak murid itu kan membutuhkan kita. Kalau kita aja tidak profesional, kita tidak bertanggung jawab dengan pekerjaan kita, bagaimana nanti dengan anak muridnya gitu kan? Karena anak murid butuh belajar. Butuh belajar dari siapa? Dari seorang guru. Nah itu jadi pentingnya keprofesionalan seorang guru, dari guru gitu untuk pekerjaannya untuk anak muridnya. Selanjutnya, menurut Ibu, mengapa sikap keprofesionalan itu diperlukan dalam mengajar? Sikap Keprofesionalan di dalam mengajar. Di dalam mengajar itu harus perlu gitu. Ya kan itu tadi tanggung jawab gitu ya. Kita mengajar sesuai misalnya dengan jam kita ngajar. Kalau kita tidak memiliki keprofesionalan dari seorang guru, otomatis kan nanti anggaplah kita masuk kelas saja tidak sesuai jam. Nah itu kan tidak profesional. Nah kalau sudah kurang jam nanti kurang pula lagi materi yang akan kita sampaikan. Nah itu akan berpengaruh kepada pembelajaran ke siswanya nanti gitu. Selanjutnya, menurut Ibu bagaimana syarat menjadi guru yang profesional? Ya itu tanggung jawab tadi, sadarkan diri kita seorang guru gitu ya. Nah kita harus tahu kita bekerja untuk apa. Kita seorang guru ya untuk anak murid kita mengajar. Kita bekerja untuk pemerintah ya kita harus mengikuti peraturan. Nah gitu. Jadi tidak hanya bekerja mengharapkan gaji, kita harus profesional dengan tanggung jawab kita yang sudah diberikan pemerintah kepada kita. Selain kompetensi tanggung jawab yang disebutkan tadi, apakah ada kompetensi lain yang harus dimiliki seorang guru profesional? Selain tanggung jawab ya kita merasa pengertian aja gitu ya, karena pendidikan itu butuh seorang guru juga gitu ya. Kalau tanpa guru anak murid pun tidak akan bisa sendiri gitu. Jadi selain tanggung jawab kita merasa pengertian gitu, kita sebagai seorang guru yang dibutuhkan anak murid. Itu aja sih menurut Ibu. Selanjutnya lagi Bu, bagaimana cara Ibu dalam membentuk dan meningkatkan profesional seorang guru? Membentuk Dan meningkatkan menjalankan tugas kita lah sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Nah kalau peraturannya seperti itulah harus kita jalani gitu. Apakah ada upaya khusus dari pihak sekolah untuk membantu meningkatkan keprofesionalan seorang guru itu Bu? Dari sekolah ya pasti ada gitu ya. Contohnya kalau ada kurikulum baru ya diterapkan seperti itu. Yang namanya disiplin guru juga pasti ditetapkan dari sekolah. Nah, gitu. Menurut Ibu, hal apa saja yang sangat penting diterapkan sebagai seorang guru profesional dalam pembelajaran di dalam kelas?
pembelajaran tadi gitu ya. Seperti kita ngajar, bagaimana kita bisa memotivasi seorang murid, seorang siswa gitu ya, agar bersemangat dengan apa yang kita ajarkan, sehingga kita mengajar pun masuk gitu ya ke mereka, mudah dimengerti. Jadi bagaimana kita tuh bukan hanya mengajar saja, tapi kita bisa berbaur dengan murid sehingga mereka itu nyaman dengan pelajaran kita, mereka pun semangat mengikuti pelajaran kita gitu. Kalau sudah semangat kan otomatis mereka paham gitu ya. Tapi kalau kita ngajar sekedar ngajar aja pun nanti anak muridnya bosan. Kalau sudah bosan pun apa yang kita jelaskan panjang lebar pun tak akan pernah masuk ke mereka. Pertanyaan yang terakhir ya dari kami. Ini kan kami semua ini kan adalah mahasiswa pendidikan yang notabene-nya nanti ke depan bakal jadi guru juga seperti ibu. Dari ibu sendiri yang sudah menjadi seorang guru yang profesional, ada nggak tips untuk kami gitu sebagai calon seorang guru ini untuk menjadi seorang guru yang profesional? Kalau menurut ibu ya, di kelas itu yang paling penting tuh kita bukan hanya sekedar mengajar. Bagaimana kita menganggap murid itu seperti sahabat kita, kawan kita gitu. Jadi kita pun enak mengajarnya. Tapi kalau kita anggap tugas kita memang sekedar mengajar aja, dah kita di depan ngajar. Terus anak muridnya pun seperti kaku gitu ya. Nah, jadi intinya kita tuh yang penting mengambil hati anak murid dulu gitu. Ajak mereka bersemangat, ajak mereka bermain, bercanda, agar nanti pembelajaran kita pun nyaman, enak gitu. Mereka pun suka belajar dengan kita, seperti itu. Jadi intinya tuh jangan hanya ngajar. Tahu kita ngajar. Yang penting anak murid tuh kita dekati dulu. Supaya mereka tuh nyaman ke kita, enak ngobrol ke kita apapun. Baik Bu, jadi untuk menjadi guru yang profesional tuh kita harus tanggung jawab terhadap profesi kita sendiri ya Bu, sebagai seorang guru. Baik, terima kasih Bu atas waktunya untuk bersedia kami wawancarai. Semoga kedepannya kami bisa menjadi guru yang profesional Amin. seperti Ibu. Terima kasih banyak ya Bu.